Mark tiba-tiba merasa bahwa dia telah menghabiskan 108 hari di Mars. Dia mengerahkan seluruh tenaganya agar berita ini bisa sampai ke bumi. Setelah pencarian panjang, dia menemukan sebuah rover tua, Pathfinder, yang dikirim bertahun-tahun yang lalu. Waktu sudah berlalu begitu lama, dia tidak yakin apakah ini akan berhasil atau tidak, tetapi harapan untuk kembali membuatnya tidak menyerah. Dia menyalakannya dan alat tua yang terpendam di tanah itu mulai bergerak perlahan. Penerima sinyalnya mengarah ke stasiun luar angkasa terdekat, dan dalam beberapa saat, ilmuwan di bumi mengetahui bahwa Pathfinder kembali berfungsi. Sekarang mereka bisa terhubung dengan mesin ini. Mark melihat bahwa Pathfinder berjalan dengan sendirinya, tetapi itu sangat tua. Jarak antara bumi dan Mars sangat jauh, sehingga mengirim pesan memerlukan waktu setengah jam. Kemudian Mark sadar bahwa dia sudah terhubung dengan pusat luar angkasa bumi. Dia kembali ke pangkalan dan menulis kata-kata sederhana di papan tulis, lalu menempelkannya di depan kamera. Setengah jam kemudian, orang-orang di bumi senang melihat gambar ini. Mereka hanya bisa memutar kamera untuk memilih huruf, tetapi koneksi sudah terjalin. Untuk berbicara lebih cepat, Mark menemukan trik. Dia menanamkan papan di sekitar Pathfinder yang berisi huruf-huruf. Orang-orang di bumi memutar kamera untuk memilih huruf, dan Mark memahaminya, namun itu membutuhkan waktu lama. Menulis satu kalimat bisa memakan waktu berjam-jam. Akhirnya, para ilmuwan di bumi menemukan solusi. Dalam beberapa hari, mereka mengajarkan Mark untuk mengubah kode Pathfinder. Sekarang, itu terhubung langsung dengan rover komunikasinya dan percakapan berlangsung tanpa henti. Semua orang terkejut melihat keberanian Mark, namun mereka harus memberitahu yang sebenarnya bahwa dia harus tinggal sendirian di Mars selama 4 tahun, karena misi baru Ares-4 hanya bisa dimulai saat itu. Mark memiliki banyak kentang yang bisa bertahan hampir setahun. Pusat luar angkasa mengatakan mereka akan mengirimkan roket untuk memastikan dia bisa bertahan hidup selama 4 tahun. Namun, takdir menginginkan yang lain. Malam itu, saat Mark berada di laboratorium, bagian tekanan rusak. Keseimbangan laboratorium yang sudah rusak terganggu dan tiba-tiba terjadi ledakan hebat. Helmnya pecah dan oksigen bocor. Dia segera menggunakan selotip untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi begitu udara dingin masuk, laboratorium itu tertutup salju dan semua kentang busuk. Mark memberitahu berita ini ke bumi. Sekarang masalahnya menjadi sangat serius. Pusat luar angkasa mempercepat pembuatan roket. Sebulan kemudian roket selesai. Sebulan. Mark hanya memiliki 400 hari makanan tersisa. Tanpa pemeriksaan, roket diluncurkan. Semua orang berharap makanan akan sampai tepat waktu. Awalnya semua orang senang, tetapi segera roket mulai bergetar aneh. Sebelum bisa melakukan apa-apa, roket itu meledak di udara. Peluncuran yang terburu-buru gagal. Sekarang, hingga roket baru selesai, Mark akan mati kelaparan. Semua orang kecewa. Ketika Mark mendapat kabar buruk ini, dia menyerah pada harapan hidup. Begitu makanannya habis, dia hanya menunggu kematian.